warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 3 hari ini, pembahasannya adalah merancang sistem e-bisnis. Dengan deskripsinya membahas pembuatan rencana keberhasilan sistem e-bisnis. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan pembahasan ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan persyaratan baru pada e-bisnis, menjelaskan perencanaan keberhasilan e-bisnis, menjelaskan infrastruktur dasar e-bisnis, membuat proses e-bisnis, dan menjelaskan kebijakan politik. Baik, sistem dalam e-bisnis sangat bergantung dan dipengaruhi dengan kebutuhan dan model bisnis yang akan dilakukan. Artinya, kebutuhan sistem akan berbeda antara satu model bisnis dengan model bisnis lainnya. Ya, jadi tergantung kebutuhan dari organisasinya. E-bisnis bukan hanya meletakkan sebuah halaman web atau hanya web yang memungkinkan aplikasi yang telah ada. Penggunaan teknologi dalam e-bisnis untuk beberapa hal ya yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi di bisnis. Yang pertama adalah redefine bisnis ya. Redefine ini artinya memetakan kembali strategi dan model bisnis ya, dan juga memaksimalkan nilai pelanggan, meningkatkan bisnis dengan cara yang baru. Yang kedua adalah mengubah landscape kompetitif dan saluran distribusi. Landscape kompetitif di sini maksudnya adalah mengacu pada sifat persaingan ya, dan seiring dengan evolusi teknologi yang berkembang dan berkelanjutan ya, dan juga meningkat globalisasi, maka setiap perusahaan berusaha mengubah strateginya dan dalam menghadapi persaingan baru ya, atau era globalisasi. Misalnya perusahaan memperoleh keuntungan dengan menciptakan branding yang bagus ya melalui anggaran iklan yang tidak sedikit ya, yang cukup besar anggarannya. Dan sekarang mungkin hal itu tidak lagi efektif ya. Sekarang medsos pun bisa digunakan untuk menggantikan media iklan, dan dengan anggaran yang tentu minimal ya, tidak seperti membuat iklan secara konvensional. Yang ketiga adalah dampak pangsa pasar dan memperluas jangkauan pasar. Jika bisnis sudah bisa dikatakan berjalan, maka langkah selanjutnya adalah memperluas pangsa pasarnya. Jika pangsa pasarnya meningkat, maka tentu permintaannya akan meningkat ya, permintaan dari konsumen. Kemudian jumlah produk yang dihasilkannya juga harus meningkat bagi organisasi, termasuk juga diperhitungkan tenaga produksi yang akan meningkat juga ya. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan kecepatan bisnis, menyederhanakan interaksi, meningkatkan harapan dari pelanggan. Yang kelima, membuat dan membunuh perusahaan. Teknologi e-bisnis yang direncanakan oleh organisasi, kemudian dirancang, dipelihara dengan baik, ya tentu akan mendukung perkembangan untuk bisnisnya ya. Tapi sebaliknya, jika teknologi bisnis tidak dirancang atau dipelihara dengan baik dan berkelanjutan ya secara berkala, maka akan menjadi bumerang bisnis ya, bumerang bisnis bagi organisasi itu sendiri. Kemudian persyaratan baru pada e-bisnis ada beberapa hal. Yang pertama, persyaratan baru pada e-bisnis untuk lingkup bisnis bertitik pada fleksibel, responsif, cepat berfokus pada pelanggan. Kemudian ada inventif, inovatif, kolaboratif, self-service, dan juga global. Inventif di sini maksudnya adalah organisasi harus pandai ya menciptakan, mencetuskan, merancang sesuatu yang sebelumnya tidak ada ya, sebelumnya belum diciptakan. Kemudian yang kedua, persyaratan baru pada e-bisnis, bentuk sistem pada sistem yang mudah digunakan, terintegrasi, handal, kokoh, responsif, fleksibel, mudah di maintenance, akurat, terukur, global, dan aman ya. Maka dari itu adanya tahap testing ya sebelum sistem e-bisnis itu diimplementasikan ya tentu sangat penting agar dapat diartikan atau dapat dipastikan si sistemnya ini sesuai dengan karakteristik yang disebutkan tadi. Selanjutnya, perancangan keberhasilan e-bisnis. Perancangan keberhasilan e-bisnis dapat menggunakan metode atau metodologi overview.
Metode overview ini biasanya digunakan dalam perancangan e-bisnis karena akan menyediakan bagi para perancang dan pengembangnya itu adalah gambaran umum bagaimana sistem akan berfungsi secara menyeluruh. Maka dari itu, pada diagram ini digambarkan 8 kriteria yang akan mempengaruhi keberhasilan dari e-bisnis. Yang pertama adalah begin, yang kedua adalah diagnose, ketiga adalah develop, kemudian ada define ya, kemudian ada determine, kemudian design, dan ada deliver dan discuss. Yang pertama adalah begin ya, awalan atau mulai. Ya, apakah yang dimulai? Nah, yang dimulai adalah yang pertama mulai dengan mendapatkan dukungan manajemen eksekutif dan sponsor bisnis ya. Jadi dukungannya harus dari dua subjek nih ya, yaitu dari manajemen eksekutif dan sponsor bisnis ya. Manajemen eksekutif biasanya terdiri dari para pimpinan yang dilekatkan pengambilan keputusannya kepada mereka ya. Jadi mereka sebagai pengambilan keputusan. Selanjutnya yang B, mengidentifikasikan tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana bisnis dan inisiatif. Ketiga, mengidentifikasikan tim dari individu-individu yang akan terlibat, siapa saja ya, dalam pengembangan sistem e-bisnis. Yang keempat, garis besar proses perencanaan yang akan digunakan. Yang kelima, mengembangkan rencana komunikasi dengan menguraikan bagaimana anggota organisasi dan tim akan tetap mengikuti kegiatan. Dan akhirnya mengumumkan proyek kepada organisasi. Nah, jadi output dari tahap begin ini adalah fiksasi dari proyek yang akan diumumkan, yang akan di-launching kepada organisasi ya secara keseluruhan. Seperti itu. Tentunya tadi dimulai dengan adanya dukungan, kemudian identifikasi tujuan bisnisnya, kemudian mengidentifikasi individu-individunya yang masuk ke dalam tim pengembangan e-bisnis, kemudian proses perencanaannya juga dilakukan dengan baik dan mengembangkan rencana tersebut sampai akhirnya proyek kepada organisasi ini akan diumumkan. Yang kedua adalah diagnos ya, menganalisa atau mendiagnosa. Tahapan-tahapannya adalah mendiagnosa tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi. Nah, ini lagi-lagi disebutkan bahwa di bisnis ini sekarang sebagai tren ya di Indonesia bahkan di dunia. Nah, fenomena e-bisnis ini tidak dapat disangkal lagi ya bahwa telah menjadi tren yang mewarnai aktivitas bisnis di negara-negara maju maupun negara-negara yang berkembang. Jadi organisasi perlu mendiagnosa ya strategi-strategi apa yang akan dihadapi untuk adanya tren e-bisnis yang semakin berkembang. Yang B, dokumen lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan. Nah, kemudian setelah mendiagnosa tren ya dengan menciptakan strategi-strategi yang bagus ya, kemudian menganalisa kebutuhan tiap aspek di e-bisnis ya. Nah, ini tentu diperlukan dan harus disiapkan juga atau dipetakan kekuatan dan peluang apa yang akan menjadi milik organisasi dan perusahaan gitu ya. Nah, ini perlu digali ya untuk kekuatan dan peluang yang menjadi milik organisasi tersebut agar bisa melakukan perbaikan demi perbaikan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka. Ini berhubungan dengan subjek ya atau pelaku bisnisnya. Kemudian yang D, mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta nilai rantai. Nilai rantai atau rantai nilai ya atau value change. Nah, ini tentunya akan mampu meningkatkan nilai ya atau pemanfaatan dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Nah, itu harus didiagnosa, dianalisis dan diketahui dampak dari
value change yang diimplementasikan oleh organisasi. Kemudian yang nah ini bisnis mendiagnosa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk pemetaannya biasanya bisa menggunakan analisa SWOT ya, yaitu strength, weakness, opportunity, threats ya. Jadi menganalisa dari segi kekuatan, kemudian kelemahan, kemudian peluang, dan juga ancaman apa yang akan dihadapi oleh organisasi. Nah, itu termasuk tahap diagnosa ya dalam faktor keberhasilan e-bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu develop ya, membangun atau merancang. Nah, apa saja tahapan yang ada di fase ini? Yang pertama, mengembangkan proposisi nilai serta nilai pengiriman proposal. Proposisi di sini artinya adalah cara dalam memenuhi kebutuhan pelanggan ya, dengan memiliki nilai tambah dari produk ataupun jasa ataupun layanan yang ditawarkan oleh organisasi. Kemudian yang B, mengembangkan strategi e-bisnis dan matriks untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategi tersebut. Yang keempat adalah fase define ya. Define ini artinya mendefinisikan ya. Apa saja tahapannya? Yang pertama adalah menentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi. Kemudian yang B adalah menentukan prioritas ya. Jadi itulah yang harus didefinisikan ya, peluangnya, kemudian strategi kompetitifnya, dan menentukan prioritas yang harus diurutkan ya oleh organisasi dalam pengembangan bisnisnya. Yang kelima adalah determine. Determine di sini artinya adalah menentukan. Yang pertama adalah menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, proses bisnis, sistem informasi proses, dan orang atau organisasi. Kemudian menentukan biaya analisis manfaat serta peta jalan untuk mendapatkan strategi. Peta jalan yang dimaksud di sini adalah peta jalan atau roadmap yang harus dipertimbangkan dengan kehati-hatian ya, dan dengan menselaraskan strategi-strategi tadi yang ada dan juga tujuan organisasinya, dan juga membuat strategi bisnis dan melihat dari visi produknya secara keseluruhan. Nah, ini adalah tahap dalam menentukan biaya analisis manfaat serta peta jalan. Kemudian yang C, mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis untuk melanjutkan pengiriman dari rencana ya. Jadi ini tahap pengiriman atau delivery ya dari implementasi yang sudah direncanakan tadi. Yang keenam adalah desain ya. Nah, desain ini terdiri dari dua, yaitu desain tampilan dan nuansa yang diperlukan untuk melakukan atau melaksanakan strategi dan nilai proposisi, identifikasi, navigasi, dan layer design ya. Jadi ini desain ini berhubungan pada sistem informasi e-bisnis atau interface dari sistem informasi e-bisnis yang dimiliki ya, dan juga tentunya dirancang sedemikian rupa sehingga ada aspek kenyamanan bagi para pelanggan. Kemudian yang B, desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan keamanan ya. Tentu keamanan aplikasi ini masih menjadi faktor yang harus diutamakan ya. Tentunya untuk meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan di dalam dunia e-bisnis. Yang ketujuh adalah deliver. Yang dilakukan adalah menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan. Yang B adalah mempromosikan dan memasarkan e-bisnis situs dan fungsionalitasnya. Jadi setelah dirancang ya, tentunya harus ada pengujian juga pelatihan ya bagi pengguna dari sistem e-bisnis ini sendiri. Kemudian ada strategi khusus ya yang harus dicanangkan oleh organisasi untuk mempromosikan e-bisnis
ya. Ini perlu diterapkan sehingga tetap dapat bersaing dengan e-bisnis lainnya. Kemudian yang ke-8 adalah discuss ya, atau pendiskusian. Nah, pada tahap ini ada 2 yang dilakukan. Pertama adalah mendiskusikan hasil usaha e-bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan menganalisis ya. Nah, ini merupakan tahap akhir ya untuk discuss. Jadi umpan balik ya. Nah, ini kan akan diperoleh ya dari para pelaku bisnis yang terlibat dari organisasi di dalam organisasi tersebut, dan tentunya bersama-sama mereka menganalisa segala temuan yang ada ya. Temuan di sini adalah mungkin ada ketidaksesuaian yang terjadi saat sistem e-bisnis ini berjalan, dan maka dari itu ketidaksesuaian itu ya harus ditindaklanjuti oleh para pengembang bisnis. Nah, tentunya ada umpan balik ya dari pelaku bisnis. Kemudian yang B, menentukan tindakan yang diperlukan. Nah, selain menganalisa temuan yang ada tadi, nah semua temuan ini akan menjadi ketidaksesuaian ya. Mungkin saja temuannya juga ada kesesuaian ya. Nah, untuk yang tidak kesesuaian ya dalam proses bisnis, nah ini kemudian didiskusikan rencana perbaikannya. Sedangkan untuk proses-prosesnya sudah memang sesuai ya, itu mungkin bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan kembali ya konsistensinya, seperti itu. Selanjutnya di sini masih pembahasan tentang 8 faktor yang mempengaruhi keberhasilan e-bisnisnya. Nah, ini dipetakan dalam suatu gambar ya, di mana setiap faktor-faktor ini memiliki ruang lingkupnya ya, ruang lingkup di setiap faktor keberhasilan e-bisnis. Nah, sama seperti kita menyimpulkan pembahasan yang tadi ya, mulai dari beginning sampai dengan discuss ya. Untuk tahap awal atau tahap mula atau beginning, nah ini terdiri dari beberapa ya. Langsung saja saya terjemahkan. Untuk beginning ini yang pertama adalah mendapatkan dukungan tadi ya, dari sponsor atau dari pihak manajemen eksekutif ya. Itu yang pertama, mendapatkan dukungan. Yang kedua adalah tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasikan tim. Keempat, proses perencanaan. Kelima, rencana komunikasi. Dan yang terakhir, mengumumkan ya, mengumumkan proyek e-bisnisnya. Yang kedua adalah diagnosis ya, mendiagnosa apa saja ruang lingkupnya. Yang pertama, mendiagnosa situasi saat ini. Kemudian analisis situasi, analisa pemangku kepentingan, analisa proses pemangku kepentingan, analisa industrinya, rantai nilainya atau value chain, dan juga analisa bisnis. Yang ketiga adalah develop ya. Nah, ini yang menjadi ruang lingkupnya adalah proposisi nilainya, kemudian proposisi pengiriman nilai, strategi, dan matriks. Yang keempat adalah define ya. Nah, untuk define fokusnya adalah peluang, situasi persaingan, dan prioritas. Determine ya, penentuan. Nah, ini menentukan dampak arsitektur aplikasi, dampak arsitektur teknis, dampak proses bisnisnya, dampak proses sistem informasinya, dampak dari orang atau organisasinya, analisis biaya atau manfaat, peta jalan, dan persetujuan. Selanjutnya adalah desain atau perancangan. Ini dengan melihat, mengamati, dan merasakan desainnya, perancangan dari sistem e-bisnisnya. Kemudian navigasi, layar, aplikasi, dan keamanannya. Tahap deliver, nah ini terdiri dari pengembangan, pengujian, pelaksanaan, dan kemajuan ya, atau usaha untuk memajukan pengembangan ya. Yang terakhir adalah discuss. Ruang lingkupnya adalah mendapatkan umpan balik, menganalisa, dan menentukan tindakan selanjutnya. Selanjutnya adalah infrastruktur dasar e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitranya. Jadi infrastruktur e-bisnis yang memadai
merupakan hal yang sangat penting ya untuk semua perusahaan yang mengadopsi e-bisnis, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang dialami oleh penggunanya ya, dalam hal kecepatan dan juga responsibilitas. Selain itu juga infrastruktur yang sifat teknisnya ada ya, kemudian ada infrastruktur yang berhubungan dengan sumber daya manusia juga perlu diperhatikan, seperti keahliannya, pengalamannya, kompetensi, kemudian komitmen, nilai, dan pengetahuannya. Nah, jadi memang ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan yang menjadi fokus dalam infrastruktur dasar e-bisnis. Kita lihat di sini ada suatu gambar ya. Internet di sini sebagai suatu wadah ya, diibaratkan sebagai suatu wadah yang besar di mana e-bisnis itu akan berjalan ya, dan dengan berbagai media yang ada ya. Nah, seperti apakah menggunakan sosmed ya, sosial media, menggunakan blog, viral, networking, marketing, atau website. Nah, ini adalah pilihan bagi suatu organisasi ya untuk mengembangkan atau mulai merencanakan ya, mulai merancang sistem e-bisnisnya. Di sini juga ada penggambaran ya dari infrastruktur e-bisnis ya. Jadi infrastruktur ini berhubungan dengan aplikasinya dan juga platform ya, di mana sistem e-bisnis ini akan berjalan. Di sini juga digambarkan device-device yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sistem e-bisnis. Bisa menggunakan laptop atau handphone atau tablet ya, atau PC. Nah, ini bisa juga aplikasinya ditentukan ya dengan diskusi ya oleh programmernya, oleh pengembang sistemnya ya, dan juga dengan pimpinannya ya, dan juga dipilih platformnya yang sesuai dengan kebutuhan dari bisnis organisasi itu sendiri. Next adalah proses e-bisnis. Proses e-bisnis adalah arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis ya. Nah, tentu selain tadi infrastruktur dasar e-bisnis yang dipertimbangkan, nah sekarang adalah prosesnya, setiap tahapan untuk mulai dari mengelola datanya sampai dengan mengelola informasi ya di dalam e-bisnis. Nah, itu kan ada prosesnya. Kemudian nah, ini ada suatu gambar ya yang menggambarkan aliran atau proses dari e-bisnis ya. Yang pertama kita lihat ada proses modeler ya, yang dilakukan oleh bisnis analis ya. Jadi yang di dalam kurung ini adalah pelakunya atau subjeknya. Bisnis analis akan melakukan pemodelan ya, atau proses modeler ya. Nah, ini apa saja yang akan dilakukan oleh bisnis analis dalam proses modeler? Biasanya kegiatan bisnis itu meliputi inputan ya, kontrol, kemudian outputnya, dan juga sumber dayanya atau resource. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi bagian-bagian mana saja yang masih perlu diperbaiki dari proses bisnis tersebut. Nah, itu adalah yang dilakukan dalam proses modeler. Kemudian yang kedua, proses IDE. Nah, ini dilakukan oleh pengembang atau developer ya. IDE ini adalah Integrated Development Environment atau lingkungan pengembangan terpadu. Nah, ini IDE ini akan menyediakan semua utilitas atau fitur yang diperlukan dalam membangun sistem e-bisnis. Nah, itu adalah tugasnya developer. Yang ketiga adalah proses portal, tugasnya end user. Nah, ini sebagai pengguna akhir ya,
dari suatu produk atau jasa di sistem e-bisnis, yaitu mengakses portalnya. Yang keempat adalah proses monitor, dilakukan juga oleh bisnis analis. Nah, ini adalah pemantauan aktivitas bisnis ya di setiap tahapan-tahapannya dan juga secara keseluruhan proses bisnis. Nah, ini harus dianalisa ya oleh bisnis analis melalui proses monitoring. Sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatisasi banyaknya tahapan pada proses bisnis yang sebelumnya mungkin dilakukan secara manual, seperti pengecekan kredit klien, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan pengiriman barang. SIM, ya, Sistem Informasi Manajemen dalam e-bisnis. Nah, SIM dan teknologi informasi akan dapat melakukan lebih banyak lagi dalam proses bisnis. Teknologi ini akan dapat benar-benar mengubah arus informasi, kemudian menggantikan langkah berikutnya atau menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan secara paralel dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online tentunya. Jadi apa keterkaitan SIM dengan e-bisnis ya? Jadi sistem informasi manajemen atau SIM dalam e-bisnis ini sangat penting untuk membentuk suatu sistem yang terintegrasi, tentunya berbasis komputer. Ya, selain itu juga untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan juga pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Poin E adalah kebijakan publik. Dalam e-bisnis menyangkut regulasi yang mengatur jalannya e-bisnis agar dapat sesuai dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku pada suatu negara ya. Jadi kebijakan e-bisnis ini tentunya perlu dibuatkan aturan mainnya ya atau rambu-rambunya agar para pelaku bisnis atau stakeholder itu terlindungi hak-haknya dan juga kewajibannya tanpa mengurangi kemampuan dalam mengimplementasikan strategi e-bisnis. Hal yang pertama yang harus ditekankan dalam kebijakan publik ini adalah hal yang mungkin dihadapi berkaitan dengan kebijakan publik, terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana mengadaptasi mekanisme transaksi formal yang secara hukum dilindungi, yaitu tanda tangan dan saksi-saksi. Nah, tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik ini saat ini sudah banyak digunakan ya untuk berbagai keperluan. Nah, kekuatan hukum sendiri dari tanda tangan elektronik ini disamakan dengan tanda tangan manual. Dan dengan menandatangani melalui tanda tangan digital atau elektronik ini ya menunjukkan persetujuan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatanganinya itu, sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Jadi ada kekuatan hukumnya ya bahwa aturan tanda tangan digital atau elektronik ini disamakan dengan seperti kita menandatangani secara langsung. Yang B adalah bagaimana merepresentasikan dokumen-dokumen legal di dalam internet yang pada dasarnya merupakan file-file komputer yang mudah digandakan dan disebarluaskan tanpa seizin yang memiliki. Nah, ini kadang terjadi ya masuk ke dalam cybercrime ya. Nah, jadi dokumen-dokumen legal atau yang mungkin sifatnya pribadi mungkin bisa diamankan ya dengan kode-kode unik, kode-kode digital yang disertakan di dalam file tersebut untuk nanti ada proses verifikasi atau autentifikasi ya atau kewenangan otoritas suatu transaksi dan tentunya untuk menghindari cybercrime ya. Jadi perlu ada password khusus ya untuk membuka file tersebut ya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi. Kemudian yang C, bagaimana memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang di atas namakan dalam dokumen-dokumen legal terkait autentifikasi ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam autentifikasi ya. Jadi harus dipertimbangkan juga ya
eh, hukum atau bagaimana nilai hukum tentang orang yang bisa mengatasnamakan dokumen legal tersebut ya. Nah itu tadi mungkin bisa disolusikan dengan pembuatan kata sandi ya, kata sandi atau password ya, atau kode-kode rahasia untuk membuka dari dokumen tersebut. Yang dia adalah tanggal dan waktu yang mungkin berbeda antara negara satu dengan negara lainnya ya. Nah ini sistem e-bisnis juga harus memperhatikan ya tanggal dan waktu ya yang pastinya berbeda antar negara yang mungkin terjadi dalam suatu transaksi dalam e-bisnis. Yang kedua adalah aspek legalitas. Aspek legalitas terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah perangkat hukum yang jelas, legalitas dan dokumen perusahaan, haki atau hak atas kekayaan intelektual, dan pajak. Hal yang kedua adalah transparansi dalam pelayanan, peraturan, dan persyaratan, juga perlindungan konsumen. Nah, untuk pelayanan, peraturan, dan persyaratan ini biasanya sudah include ya, sudah ada panduannya secara jelas di dalam suatu sistem e-bisnis ya, dan juga peraturan atau tentang perlindungan konsumen juga telah diatur dalam undang-undang. Yang ketiga adalah pertukaran dan pemrosesan data bisnis secara elektronik, kemudian keamanan pertukaran datanya, ya termasuk tanda tangan digital, dan kekuatan pembuktian data elektronik dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di sini maksudnya sengketa yang mungkin terjadi antar konsumen ya. Nah ini pun telah diatur dalam undang-undang yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi kebijakan publik. Yang pertama adalah aspek hukum bisnis konvensional belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan hukum dalam e-bisnis dan perlu adanya aturan bisnis yang baru. Jadi terdapat beberapa aspek hukum ya yang umumnya tidak terdapat pada perdagangan konvensional, tapi dimiliki oleh e-commerce, misalnya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, juga tentang metode pembayaran secara elektronik. Nah, hal ini tentunya tidak lepas dari karakter transaksi e-bisnis atau e-commerce ya, yang dapat berlangsung tanpa tatap muka antara konsumen dan penjual. Nah, maka ada aturan khusus yang mengatur tentang masalah ini. Kemudian yang B adalah perlunya aturan khusus yang mengatur pengguna internet yang tanpa batas terkait yuridiksi. Yuridiksi di sini maksudnya terkait dasar hukumnya ya. Nah, terkait ini salah satunya sudah ada netiquette ya, kalau kalian pernah mendengarnya dan mempelajarinya. Nah, netiquette ini mengatur etika dalam berkomunikasi lewat internet. Nah, ini termasuk salah satu aturan yang perlu dipahami, yang perlu disetujui oleh setiap orang yang menggunakan internet. Yang C adalah tingkat kejahatan internet semakin meningkat dan bervariasi yang biasanya disebut dengan istilah cybercrime. Yang keempat, negara perlu menerapkan hukum khusus yang biasa disebut dengan istilah cybercrime. Jadi solusinya dengan istilah cyber law. Jadi solusi dari maraknya terjadi cybercrime ini adalah cyber law ya, hukum cyber. Jadi cyber law ini akan menjadi dasar hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan media sarana elektronik ya atau komputer. Nah, cyber law ini ya diperlukan untuk menanggulangi tadi kejahatan cyber. Hukum inilah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, tentang Undang-Undang ITE, dengan harapan dapat dijalankan dengan maksimal dan tepat guna. Dan di sini digambarkan ya dalam 3 bentuk ya. Jadi ruang lingkup dari Undang-Undang ITE ini terdiri dari 3 ya yang menaunginya ya. Yang pertama adalah hukum media, kemudian hukum telekomunikasi, dan hukum komputing. Nah, ketiganya ini diatur secara khusus di dalam Undang-Undang ITE.
Materi konten dari Undang-Undang ITE dapat dilihat pada bagan di bawah ini. Nah, ini ada bagan di mana akan digambarkan cakupan materi Undang-Undang ITE. Nah, kalian juga bisa download ya, dengan mudah ya apa isi dari Undang-Undang ITE tersebut. Undang-undang ITE ini memiliki yurisdiksi ya atau landasan hukum yang berlaku untuk setiap orang yang ia melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik orang tersebut berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum negara Indonesia. Nah, ini akan tentunya merugikan kepentingan Indonesia ya. Jadi tetap berlaku untuk setiap orang yang melanggar hukum yang berada di wilayah Indonesia maupun di wilayah di luar wilayah Indonesia dan memiliki akibat hukum di Indonesia. Nah, maka itu akan merugikan kepentingan negara ini. Maka ia akan disanksi sesuai dengan Undang-Undang ITE seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa ruang lingkup ya dari Undang-Undang ITE. Nah, ini adalah garis besar pembahasannya. Apa isi dari undang-undang tersebut? Ini dirangkum ya beberapa hal. Yang pertama ada asas dan tujuan ya. Undang-Undang ITE ini diawali dengan penjelasan asas dan tujuan dibuatnya atau disusunnya atau dirumuskannya Undang-Undang ITE tersebut. Nah, ini untuk asas dan tujuan ada pada pasal 3 dan pasal 4. Kemudian nama domain, HKI atau hak kekayaan intelektual, perlindungan hak pribadi ini diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 23 sampai dengan pasal 26. Selanjutnya informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 5 sampai dengan 12. Kemudian penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 13 sampai dengan 16. Transaksi elektronik ini diatur dalam pasal 17 sampai dengan 22. Kemudian pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang ini terdapat pada pasal 27 sampai dengan 37. Kemudian penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 38 dan 39. Peran pemerintah dan peran masyarakat juga diatur dalam pasal 40 dan 41. Penyidikan diatur dalam pasal 42 dan 44. Ketentuan pidana diatur dalam pasal 45 sampai dengan 53. Nah, itu adalah garis besar pembahasan yang ada di dalam Undang-Undang ITE, apa saja yang diatur ya berdasarkan tadi pasal-pasal yang saya sebutkan. Nah, untuk isiannya kalian bisa dipelajari, dipahami sendiri ya dengan mendownload Undang-Undang ITE. Selanjutnya, produk hukum e-bisnis di Indonesia. Regulasi dan kebijakan yang telah diatur pemerintah Indonesia terkait dengan e-bisnis dapat dilihat pada laman berikut. Nah, ini bisa dicoba diakses. Untuk merancang sistem e-bisnis, hal yang dilakukan adalah perencanaan. Hal ini terkait dengan strategi tools yang dipakai ya. Jadi kaitannya perencanaan dalam e-bisnis ini adalah strategi toolsnya, mau menggunakan sistemnya seperti apa. Yang pertama pilihannya adalah membeli software e-bisnis yang siap untuk dipakai ya, dan setiap pilihan atau opsi yang dipilih oleh para pelaku bisnis akan ada kelebihan dan kelemahannya ya. Nah, untuk membeli software e-bisnis yang siap dipakai, kelebihannya adalah lebih simple tentu ya, karena bisa mass product ya. Mass product di sini maksudnya produknya dibuat standar ya dan dalam jumlah yang besar. Kemudian mudah dipelajari dan mudah diimplementasikan, dan juga support service. Kelemahannya adalah susah untuk dimodifikasi ya, karena ini siap pakai dan tidak tergantung dari request organisasi ya. Dan kelemahan lainnya adalah tingkat integritas dengan software lain yang rendah.
Yang kedua, selain bisa membeli softwarenya, maka bisa membuat sendiri dengan divisi IT-nya ya. Kalau memang divisi IT-nya mumpuni ya, jumlahnya juga keahliannya untuk membuat sendiri sistem e-bisnisnya, maka bisa dipilih opsi ini. Kelebihannya adalah fleksibilitasnya tinggi ya, karena bisa diatur sesuai dengan karakteristik sistem e-bisnis yang mau dibangun seperti apa ya oleh pelaku bisnis. Kemudian mudah untuk dimodifikasi, dapat dibangun sesuai kebutuhan perusahaan dan memperkecil pesaing untuk memiliki software yang serupa ya, karena pasti ini akan unik ya, softwarenya tidak mudah untuk sama oleh organisasi lain ya, karena ini dibuat langsung oleh internal perusahaan. Kekurangannya tentu biayanya akan lebih besar. Selain biayanya yang lebih besar tadi, harus memiliki SDM dan divisi yang mumpuni ya. Kemudian menyita waktu, tentu ini akan menjadi proyek yang besar gitu. Jadi harus diprioritaskan untuk pekerjaan dan waktunya. Kemudian bila ada perubahan bisnis, software harus dirombak ya. Biasanya divisi IT hanya sebagai support. Kemudian yang ketiga, pembelian komponen modul dan mengintegrasikan modul-modul yang ada dan dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi ini membeli komponen modul yang sudah jadi ya, setelah itu dimodifikasi, dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kelebihannya adalah lebih murah ya, diperjualbelikan secara eceran retail, kemudian bisa dilakukan perubahan secara cepat dan tingkat skalabilitasnya dapat disesuaikan. Durasi implementasinya juga singkat ya, komponennya siap pakai dan mudah dipahami. Itu untuk opsi jika membeli jadi modul yang siap pakai ya, untuk kemudian dimodifikasi. Tapi kelemahannya adalah kemungkinan penurunan kinerja dari softwarenya ya, karena terbatas dari modul yang include ke dalam software yang siap pakai tadi gitu. Jadi perusahaan juga harus memiliki blueprint ya. Blueprint ini adalah kerangka kerja dari arsitekturnya harus dibuat. Kemudian perlu sumber daya manusia yang bisa mengoprek untuk customize ya. Seperti itu. Opsi yang selanjutnya adalah tools alternatif. Tools alternatif gratis dan powerful yang dapat digunakan antara lain. Nah, ini disebutkan ya, ada PrestaShop, ada Joomla, ada Virtumat, WordPress ya, OpenCart, OS Commerce ya, Magento, QuickCart, dan lain sebagainya. Nah, yang disebutkan tadi ini merupakan tools alternatif gratis dan powerful. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk sistem e-bisnis ya, yang mungkin masih startup gitu ya, dan tidak memiliki dana yang cukup untuk membuat sendiri sistem e-bisnisnya. Nah, ini bisa menggunakan produk-produk ini. Kelebihannya tentu murah dan gratis ya. Kemudian gampang dikustomisasinya, tidak terlalu membutuhkan base programming atau bisa juga kondisional atau otodidak ya. Dukungan penuh dari pengembang dan komunitas. Kekurangannya kemungkinan kemiripan sistem antar pengguna sangat besar dan banyak sponsor. Nah, jadi memang ada resiko atau kelemahannya ya, kalau memang dia tidak berbayar alias gratis ya, tentu ya tidak gampang untuk dikustomisasi ya. Juga kemiripan sistemnya mungkin ada banyak ya, karena itu tadi ya, kalau gratis kan bisa di download, diakses oleh siapapun ya. Nah, kemungkinan bisa sama sistemnya seperti itu, dan banyak sponsor ya. Membuat sendiri dengan divisi IT-nya dengan pembuatan web, maka hal yang perlu dilakukan terlihat pada gambar di bawah ini.
Ini adalah 7 hal yang perlu diperhatikan, sekaligus ada step-stepnya ya. Apabila perusahaan atau organisasi Anda memutuskan untuk membuat sendiri sistem e-bisnisnya dengan sumber daya manusia ya, yaitu orang-orang IT yang cukup mumpuni ya, baik keahliannya maupun jumlah pegawainya ya. Nah, yang pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan ide dan produk Anda. Ini adalah step awal ya, atau tahap awal ya, jika ingin membuat sendiri sistem e-bisnisnya ya. Tentukan dulu ide dan produknya mau menghasilkan apa ya. Nah, memang tidak mudah untuk menemukan ide bisnis yang berbeda ya dari yang lain, alias ingin ide bisnis yang unik gitu ya. Nah, kita perlu strategi dan persiapan yang lebih matang untuk memulai semuanya. Nah, maka dari itu ini ada tips-tips ya, atau langkah demi langkah bagaimana menentukan ide dan produk ya. Yang pertama adalah buat daftar hal apa saja yang Anda sukai, kemudian disortir daftar tersebut ya. Pilih yang mana yang disukai atau diminati, tentukan bahasa yang akan digunakan dalam bisnis online Anda, lakukan riset produk yang akan dijual sesuai dengan topik bisnis yang telah ditentukan, dan lebih spesifik maka lebih baik. Nah, ini adalah tahapan yang ditempuh untuk bisa menentukan ide dan suatu produk ya, atau jasa yang Anda tawarkan. Yang kedua adalah research atau riset pasar. Ini merupakan sebuah usaha ya. Riset itu sebuah usaha yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih terperinci dari suatu bidang usaha ya, dan menggunakannya juga akan maksimal ya penjualannya jika lebih dahulu dilakukan riset pasar gitu. Dan akan berdampak pada perolehan laba yang cukup tinggi ya dari sebelumnya. Riset juga akan membantu menentukan produk atau jasa yang paling menguntungkan atau diminati. Nah, ini adalah step demi stepnya untuk melakukan riset pasar ya, yaitu mulai dari kapan untuk memulainya, modal dan kemungkinan hasil yang didapat ya, kemudian siapa calon pelanggan Anda, siapa calon pesaing Anda, masalah yang mungkin akan dihadapi, dan cara menyelesaikan masalahnya. Nah, ini harus dianalisa ya, langkah demi langkah dalam riset pasar. Yang ketiga adalah kumpulkan konten ya. Setelah menentukan ide dan produk, kemudian riset pasar, dan kumpulkan konten, kemudian disusun ya. Langkah yang pertama adalah buatlah konten yang asli atau original dan menarik. Buatlah konten bermanfaat dan kaya akan informasi. Jadilah diri sendiri atau be yourself dan kreatif. Jangan bertele-tele. Libatkan pengguna. Gunakan bahasa manusia atau bahasa yang baik. Update website secara berkala ya. Seperti Google Sites, kami ingin sekali mendengar tentang situs Anda yang diperbarui setiap minggu. Nah, ini merupakan poin-poin dalam riset pasar, dalam konten ya, dalam konten. Jadi konten ini kan akan tampil ya pada portal e-bisnis kita, maka ya sudah selayaknya dirancang dengan baik, juga menarik ya, dan tentu kontennya itu yang berbobot dan informatif ya. Nah, itu adalah tips-tipsnya. Yang keempat adalah membeli nama domain. Nama domain ini digunakan untuk memudahkan pengguna internet ya dalam mengakses situs web e-bisnis yang kita miliki ya. Nah, ini adalah step demi stepnya. Yang pertama, pilih nama yang sesuai, fitur-fiturnya yang sesuai, simpel dan mudah digunakan. Gunakanlah TLD yang sesuai. Hindari penggunaan angka dan tanda hubung. Jangan menggunakan nama domain yang berbau sara. Selanjutnya adalah beli atau tentukan server hostingnya ya. Nah, ini web hosting ya, berhubungan dengan web hosting ini akan menjadi tempat penyimpanan data ya, berupa halaman web,
juga script PHP-nya dan kode CSS-nya ya, mungkin kalau pakai CSS. Jadi setiap orang dapat mengaksesnya dan menggunakan jaringan internet termasuk dalam smartphone yang kita sehari-hari gunakan. Nah, ini adalah pertimbangan sebelum membeli hosting ya. Tentukan dulu space-nya, kemudian sistem operasinya, web servernya apa, engine script-nya, database engine, hosting manager, bandwidth, lokasi server, dan domain serta subdomainnya. Yang keenam adalah web design dan programming. Web design di sini terkait dengan desain sebuah webnya ya, sedangkan untuk programming ini pembuatan programnya untuk sebuah web agar menghasilkan suatu aplikasi. Yang pertama adalah buat logical user flow, informasi penting bisnis Anda, informasi kontak dan navigasi yang mudah, keamanan integrasi dan sosial media, mendukung mobile application, FAQ, hosting yang baik, jangan terlalu banyak fitur yang tidak perlu. Kemudian langkah yang terakhir ya, yaitu mempromosikan website ya atau sistem Anda ya. Jadi kalau udah selesai untuk dirancang, kemudian di testing juga, maka siap untuk dipromosikan. Nah, ini tujuannya juga untuk marketing ya atau branding. Caranya bisa melalui web forum, menggunakan media video seperti YouTube ya, tukar link, membuat newsletter feed atau RSS feed, bisa melalui kartu nama ya dengan cara yang lebih konvensional, itu bisa. Ada SEO di Google atau search engine lainnya seperti Yahoo, Bing, dan lain-lain, memanfaatkan situs jejaring sosial dan membuat backlink. Backlink di sini adalah sebuah nama ya untuk tautan atau link yang mengarah ke website kita, seperti itu. Itulah pembahasan dari pertemuan 3 untuk hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan di materi bisnis pertemuan keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.